Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Vitaloka. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan syarat dan rukun tertentu. Puasa sendiri merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalil perintah berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah ibadah puasa. Ayat ini merupakan ayat perintah menjalankan ibadah puasa untuk orang muslim. Orang iman diwajibkan menjalankan puasa sebagaimana orang yang terdahulu. Berarti seluruh umat muslim dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW juga sudah memiliki kewajiban puasa. Dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat 183 juga menyebutkan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan puasa agar kita semua bisa menjadi orang yang bertakwa. Niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an ada ifardi sahri Ramadan hadihis sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama, beragama Islam. Syarat wajib ibadah puasa dalam agama Islam tentunya mereka yang akan menjalankan ibadah puasa harus memeluk atau beragama Islam. Sedangkan bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Hal ini dikarenakan kitab perintah puasa didahului dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya mereka yang tidak beriman tidak diajak dalam pembicaraan hal tersebut. Sehingga mereka memang tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal atau tidak gila. Itu artinya, bagi orang gila, sebagai orang tak berakal tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Seseorang dalam kondisi gila, jika tak berpuasa, maka tidak ada tuntutan untuk menggantikan puasa yang telah ditinggalkannya, walaupun ketika ia telah sembuh selama masih hidup di dunia. Yang keempat, sehat. Syarat wajib puasa berikutnya adalah dalam kondisi sehat. Seseorang yang sedang dalam kondisi sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Meski begitu, mereka tetap wajib menggantikannya di lain hari ketika kesehatan yang dimilikinya sudah pulih kembali. Yang kelima, yaitu mampu berpuasa. Orang yang menjalankan ibadah puasa harus dalam kondisi mampu melaksanakannya. Hal tersebut juga menjadi salah satu syarat wajib puasa. Bagi mereka yang sudah lemah dan tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka diperbolehkan untuk meninggalkannya. Namun, tetap diwajibkan untuk membayarkan fidyah. Yang keenam, yaitu tidak sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Namun, wajib untuk menggantikan ibadah puasa tersebut di lain hari sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkannya. Yang ketujuh, yaitu suci dari haid dan nifas. Selanjutnya, syarat sah puasa Ramadan. Yang pertama, Islam. Syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam.
Itu artinya, jika tidak beragama Islam, maka puasanya tidak dianggap sah. Perlu diketahui juga, jika beragama Islam juga menjadi syarat wajib berpuasa. Hal ini juga karena puasa adalah suatu ibadah yang masuk ke dalam rukun Islam. Yang kedua, yaitu niat. Jika seseorang yang sedang menjalankan puasa, tetapi lupa atau tidak berniat, maka puasa yang sedang dijalankannya dianggap tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ketiga, berakal. Berakal juga menjadi syarat puasa yang dapat berlaku ketika orang muslim sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau tamyiz. Yang keempat, masuk waktu puasa. Puasa wajib akan sah jika sudah masuk ke dalam tanggal 1 Ramadan. Untuk bisa mengetahui awal bulan Ramadan, dapat dilakukan dengan cara melihat hilal secara langsung serta dapat dari saksi yang dapat dipercaya. Yang kelima, yaitu suci dari haid dan nifas. Selanjutnya, rukun puasa Ramadan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, menahan dan mengontrol diri. Ketika seorang umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa, maka mereka harus bisa menahan dan mengontrol diri atas segala hawa nafsu, seperti hawa nafsu makan, minum, kegiatan seksual, dan berbagai macam hal lain yang bisa memiliki potensi membatalkan puasa. Selanjutnya, sunnah puasa Ramadan. Yang pertama, melakukan kegiatan sahur. Amalan sunnah saat puasa yang pertama yaitu sahur. Sahur dilakukan dengan menyantap sesuatu atau hanya sedikit meneguk air. Selain untuk memberi bekal energi tubuh sebelum berpuasa, sahur dianjurkan agar bisa mendapatkan keberkahan dari Allah. Umumnya, sahur dilakukan selepas tengah malam dan sebelum memasuki waktu terbitnya fajar. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Amalan sunnah suatu saat puasa berikutnya yaitu menyegerakan berbuka. Setelah azan maghrib berkumandang, umat muslim dianjurkan untuk segera berbuka sebelum menunaikan ibadah sholat maghrib. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah berbuka. Berdoa sebelum dan sesudah berbuka. Sebelum dan sesudah berbuka, umat muslim dianjurkan untuk berdoa, memohon berkah atas hidangan yang akan disantap saat berbuka puasa. Doa ini juga dibaca untuk memohon ampun pada Allah yang memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga bisa berpuasa dengan baik dan lancar di hari itu. Selanjutnya, yang keempat, mandi besar atau mandi wajib. Amalan sunnah saat puasa juga bisa berupa mandi besar. Dianjurkan bagi umat muslim untuk mandi besar dari junub, nifas, atau haid sebelum terbit fajar. Dengan mandi junub, Anda bisa membersihkan diri dari hadas sehingga bisa menunaikan ibadah puasa dalam keadaan suci. Selanjutnya, pembatal puasa Ramadan. Yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Hal utama saat puasa adalah menahan hawa nafsu, termasuk nafsu makan dan haus. Hal yang membuat batal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Jika kita makan dan minum dengan tidak disengaja karena lupa, maka tidak apa-apa. Namun, makanan dan minuman yang tersisa di mulut harus segera dikeluarkan. Yang kedua, muntah yang disengaja. Ketentuan ini disampaikan dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi yang memiliki arti, barang siapa muntah dengan tidak sengaja jika ia sedang berpuasa maka tidak wajib qada atasnya, dan barang siapa muntah dengan sengaja maka wajib qada. Yang ketiga, berhubungan seksual. Melakukan hubungan seksual dengan suami atau istri saat siang hari dapat membatalkan puasa. Hal ini dikarenakan tidak bisa menahan hawa nafsu pada saat puasa dan kita diwajibkan untuk menggantikan puasa serta membayar kifarat atau denda. Yang keempat, haid dan nifas. Yang kelima, murtad. Murtad merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa. Sebagaimana yang diketahui, syarat yang membuat seseorang wajib menjalankan ibadah puasa adalah beragama Islam. Ketika seseorang memutuskan untuk keluar dari Islam, maka luntur pula kewajibannya untuk berpuasa.
Apabila seseorang murtad dalam keadaan berpuasa, maka jelas puasanya otomatis batal. Yang terakhir yaitu hikmah puasa Ramadan. Yang pertama, melatih disiplin waktu. Yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Yang ketiga, mempererat silaturahmi. Yang keempat, peduli terhadap sesama. Yang kelima, ibadah memiliki ketujuan. Yang keenam, melatih kita agar lebih tabah dan sabar. Yang ketujuh, menjadi lebih banyak bersyukur. Itulah penjelasan mengenai puasa Ramadan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.